Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari motivasiislami.com. Oke, pada kali ini saya akan bacakan sebuah artikel yang saya posting di motivasiislami.com. Tentu saja video ini atau podcast ini saya tujukan bagi Anda yang lebih suka belajar dengan mendengarkan karena ada orang yang suka membaca, ada orang yang suka dengan audio, dan ada juga dengan yang visual. Mungkin pada kesempatan yang lain mudah-mudahan saya bisa membuat yang versi visualnya. Oke, pada kali ini kita akan buat versi audionya. Jadi Anda cukup mendengarkan meskipun Anda membuka video ini di YouTube Anda cukup mendengarkan. Kalau mau sambil membaca dan mendengarkan bisa juga karena teksnya tampil di video ini. Oke, kita langsung saja. Kita akan bahas konsep prosperity consciousness atau sadar kaya, atau bisa juga diartikan dengan sadar kemakmuran. Yang saya bahas ini adalah konsep yang sesungguhnya. Banyak di luar sana yang membahas konsep ini dengan menghubungkan dengan kuantum, dengan getaran, frekuensi, dan sebagainya. Saya tidak. Di sini saya hanya dari Al-Quran dan hadis sejauh pemahaman saya. Langsung saja tanpa panjang lebar, bagaimana konsep prosperity consciousness ini. Saat mendengar istilah prosperity consciousness atau sadar kaya, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bayangan kekayaan melimpah, kehidupan tanpa kekurangan, dan kesuksesan finansial. Ini bukan hal yang sepenuhnya salah, karena konsep ini memang berkaitan erat dengan mentalitas kelimpahan dan kesempatan. Namun ada makna yang jauh lebih dalam dari sekedar materi. Prosperity consciousness yang sesungguhnya melibatkan pemahaman tentang keyakinan, khususnya dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana, prosperity consciousness adalah pola pikir yang berfokus pada kelimpahan dan kesuksesan. Banyak tokoh sukses di dunia seperti Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich menjelaskan bahwa prosperity consciousness adalah bagaimana kita memandang dunia dengan perspektif yang penuh peluang, bukan keterbatasan. Namun konsep ini seringkali hanya dilihat dari sudut pandang duniawi, dan di sini kita akan mengupasnya dari perspektif spiritual, yaitu dengan mendasarinya pada keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha kuasa. Keyakinan akan kekuasaan Allah. Inti dari prosperity consciousness sejati adalah kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Ketika kita memahami dan meyakini bahwa Allah mampu mewujudkan apapun yang kita inginkan, dengan seizinnya maka kita akan hidup dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Jadi, memiliki prosperity consciousness yang didasari pada tauhid berarti kita percaya bahwa dengan izin Allah segala sesuatu mungkin terjadi. Inti dari prosperity consciousness sejati adalah kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir untuk membantu hamba-Nya. Ketika kita yakin bahwa Allah mampu mewujudkan apapun yang kita inginkan, kita akan hidup dengan keyakinan yang kuat. Sadar kaya dalam Islam bukan hanya soal kelimpahan materi, tetapi juga kelimpahan rasa syukur, ketenangan batin, dan keberhasilan yang diraih dengan bantuan Allah. Dalam Islam kita diajarkan bahwa segala rezeki dan keberhasilan datang dari Allah. Dengan menyadari hal ini, kita tidak hanya fokus pada usaha keras, tetapi juga memperkuat keyakinan dan doa kita kepadanya. Jadi, memiliki prosperity consciousness yang didasari pada tauhid berarti kita percaya bahwa dengan keberadaan, bimbingan, dan pertolongan Allah, segala sesuatu mungkin terjadi. Kesadaran kaya berbasis tauhid. Tauhid yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, menjadi fondasi utama dari prosperity consciousness yang Islami. Ketika kita meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki dan kesuksesan, kita tidak akan merasa cemas tentang kekurangan atau kegagalan. Kita akan selalu merasa cukup dan percaya diri karena yakin bahwa Allah selalu ada untuk membantu kita.
Takwa, kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Takwa adalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Dalam konteks prosperity consciousness, takwa mengajarkan kita untuk selalu berada dalam koridor yang diridhoi oleh Allah. Artinya kita tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa kekayaan atau kesuksesan, tetapi juga pada proses yang kita tempuh. Setiap tindakan, usaha, dan keputusan harus dilandasi dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi dan membimbing kita. Ketika kita memiliki takwa, kita akan selalu berhati-hati dalam mencari rezeki, memastikan bahwa setiap langkah kita halal dan tidak melanggar aturan agama. Ini berarti kita tidak akan pernah merasa cemas atau khawatir tentang rezeki. Karena kita yakin bahwa selama kita berada di jalan yang benar, Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dengan takwa, kita menyadari bahwa kekayaan sejati adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, di mana rezeki yang halal dan berkah adalah bagian dari karunia-Nya. Tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha maksimal. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan memastikan bahwa setiap langkah kita berada dalam jalan yang diridhoi Allah, langkah selanjutnya adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas hasil dari segala upaya kita. Ini adalah wujud keimanan yang dalam, di mana kita meyakini bahwa apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita karena telah ditentukan oleh Allah. Dalam konteks prosperity consciousness, tawakal memberikan kita ketenangan batin. Kita tidak akan pernah merasa tertekan oleh hasil akhir, apakah itu berupa keberhasilan atau kegagalan. Sebaliknya, kita akan merasa tenang dan ikhlas karena kita tahu bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-Nya. Tawakal juga mengajarkan kita untuk tidak berputus asa. Jika hasil yang kita harapkan belum tercapai, itu bukan berarti kita gagal, tetapi mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Takwa dan tawakal sebagai mindset kaya sejati. Dengan takwa dan tawakal, kita selalu merasa diawasi dan dibimbing oleh Allah, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar dalam mencari rezeki. Kombinasi dari kedua sikap ini akan membawa kita pada kesadaran bahwa untuk meraih kekayaan itu sangat mungkin. Sederhananya, sadar ada Allah dan sadar bahwa Allah akan membimbing kita. Takwa dan tawakal adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam mencapai prosperity consciousness yang sesungguhnya. Takwa membuat kita selalu berada dalam bimbingan Allah, memastikan bahwa setiap langkah kita mendekatkan diri kepadanya. Sementara tawakal memberikan ketenangan bahwa setelah berusaha maksimal, hasilnya ada dalam kendali Allah dan apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk kita. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Implementasi Prosperity Consciousness. Setelah memahami dasar Prosperity Consciousness dengan landasan tauhid, takwa dan tawakal, langkah berikutnya adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam ada 4 sikap utama yang menjadi wujud nyata dari kesadaran kaya sejati. Sabar, syukur, qanaah, dan ridho. Mari kita bahas satu persatu bagaimana sikap-sikap ini dapat mengarahkan kita pada kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan. Sabar, keteguhan dalam menghadapi ujian kehidupan. Sabar atau kesabaran adalah kemampuan untuk tetap teguh
dan tenang dalam menghadapi segala ujian. Ujian bisa datang dalam bentuk apa saja, termasuk dalam hal rezeki. Ketika kita berada dalam situasi sulit, mungkin rezeki kita serasa seret atau usaha kita belum membuahkan hasil yang diharapkan. Disinilah sabar memainkan peran penting. Dalam konteks prosperity consciousness, sabar mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan, meskipun jalan yang kita lalui penuh dengan rintangan. Kesuksesan tidak selalu datang dengan mudah, dan seringkali Allah menguji kita untuk menguatkan iman dan memperbaiki niat kita. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Syukur, menghargai dan berterima kasih atas segala nikmat. Syukur adalah salah satu kunci utama dalam menjaga kesadaran kaya. Ketika kita mampu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, baik besar maupun kecil, kita akan selalu merasa cukup dan bahagia. Rasa syukur ini akan mengarahkan kita pada pandangan hidup yang positif, di mana kita melihat segala sesuatu sebagai berkah. Dalam prosperity consciousness, syukur memainkan peran penting karena dengan bersyukur kita tidak hanya menghargai apa yang sudah kita miliki, tetapi juga membuka pintu rezeki yang lebih besar. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang bersyukur, maka nikmatnya akan ditambah. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Qanaah adalah sikap merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tanpa merasa iri atau tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Dalam prosperity consciousness, qanaah adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dengan qanaah, kita tidak hanya puas dengan rezeki yang kita terima, tetapi juga menikmati setiap proses kehidupan tanpa merasa terbebani oleh keinginan yang berlebihan. Qanaah juga mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi kegagalan atau kekurangan, karena kita yakin bahwa rezeki yang Allah berikan sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Sikap ini membuat kita lebih bersyukur dan tidak mudah tergoda oleh kehidupan materialistik yang bisa menjauhkan kita dari tujuan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya kecukupan. Sahih Al-Bukhari nomor 427. Ridho, menerima ketentuan Allah dengan ikhlas. Terakhir ada ridho, yaitu sikap menerima dengan ikhlas segala ketentuan Allah. Ini adalah puncak dari prosperity consciousness dalam Islam, di mana kita tidak hanya bersabar dan bersyukur, tetapi juga merelakan hati untuk menerima apapun yang Allah tetapkan, baik itu sesuai harapan kita atau tidak. Ridho mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian dari rencana Allah yang maha bijaksana. Dengan ridho kita tidak lagi merasa kecewa atau marah ketika keinginan kita tidak tercapai, karena kita yakin bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sikap ridho membuat kita selalu tenang dan damai, karena kita tahu bahwa segala sesuatu sudah ada dalam pengaturan Allah yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Menghubungkan semua sikap ini dalam kehidupan sehari-hari. Keempat sikap ini, sabar, syukur, qanaah, dan ridho, adalah implementasi nyata dari prosperity consciousness dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi ujian dengan sabar, bersyukur atas setiap nikmat dengan syukur, merasa cukup dengan qanaah, dan menerima ketentuan Allah dengan ridho, kita tidak hanya meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga kebahagiaan yang lebih abadi di akhirat.
Dengan menerapkan keempat sikap ini, kita akan hidup dalam kedamaian dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, membimbing dan menolong kita dalam setiap langkah menuju kesuksesan sejati. Kesimpulan, prosperity consciousness yang sesungguhnya bukan hanya tentang meraih kelimpahan materi, tetapi lebih dari itu, ini adalah keyakinan mendalam bahwa kita bisa meraih kesuksesan dengan keberadaan, bimbingan, dan pertolongan Allah. Dengan memiliki kesadaran ini, kita tidak hanya fokus pada usaha duniawi, tetapi juga senantiasa melibatkan Allah dalam setiap langkah yang kita ambil. Fondasi prosperity consciousness dalam Islam adalah takwa dan tawakal. Takwa menjaga kita tetap di jalan yang diridhoi Allah, sementara tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri sepenuhnya setelah berusaha maksimal. Sikap ini dilengkapi dengan implementasi sabar, syukur, qanaah, dan ridho yang membantu kita menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur dan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan mempraktikkan semua ini, kita tidak hanya meraih kesuksesan di dunia, tetapi juga ketenangan dan keberkahan yang akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati di akhirat. Pada akhirnya, prosperity consciousness dalam Islam adalah tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan keimanan, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan tetap berusaha untuk menjadi hamba yang lebih baik setiap hari. Demikianlah artikel tentang prosperity consciousness, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi Anda yang ingin versi teksnya, linknya akan saya sertakan di video ini. Jika salah itu adalah dari kesalahan saya pribadi, saya mohon maaf, dan yang benar tentu saja datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai jumpa pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.